Kita akan segera memulai kajian pagi hari ini ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh kesempatan untuk memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik sahabat berteman Quran semua yang dirahmati Allah. Tidak terasa ya Ramadan terasa begitu cepat. Ya kemarin kita baru kunutan ya bahasanya ya. 15 hari Ramadan Masya Allah. Kadang juga kita merasa wah baru hari pertama puasa gitu ya. Tiba-tiba sekarang sudah mendekati akhir gitu. Oke. eh, karena jujur aja ya kadang Ramadan datang terus pergi dan kita kayak merasa belum maksimal nggak sih teteh-teteh semua? Ya, Ramadan begitu cepat, terus tiba-tiba Ramadan selesai, tapi kita kayak, amal kita belum banyak gitu ya. Kira-kira kita mendapatkan malam Lailatul Qadar nggak ya? Gitu, sempurna tidak ya malam Lailatul Qadar kita gitu. Nah, teteh-teteh semua, melalui kajian pagi ini, insya Allah kita akan belajar bersama bagaimana memahami surah Al-Qadar dan bagaimana sih memanfaatkan sisa Ramadan kita agar nanti tidak hanya lewat begitu saja. Karena pagi ini kajian pagi ini kita bertemakan Tadabbur Quran Surah Al-Qadar. Jangan sampai Ramadan cuma lewat saja. Oke, sebelum kita memasuki sesi materi, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib singkat agar kajian kita berjalan dengan nyaman. Tata tertib yang pertama, TTT semua mohon menggunakan nama asli, yaitu nama underscore asal daerah yang tadi telah saya perintahkan kepada TTT semua di awal. Yang kedua, menyalakan kamera bagi yang memungkinkan untuk menemani saya selaku MC dan juga nanti Teh Atifah selaku narasumber. Oke. Yang ketiga, mematikan mikrofon selama pemateri menyampaikan materinya. Selanjutnya, bertanya dengan sopan dan sesuai tema. Menggunakan fitur raise hand jika ingin bertanya di sesi tanya jawab nanti. Dan juga tetap menjaga adab di kolom chat. Dan semoga majelis ilmu kita pagi ini dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat berteman Quran yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan ditemani oleh pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Teh Atifah Qotratun Nada, yang mana beliau ini merupakan founder daripada berteman Quran, Masya Allah. Insya Allah pagi ini juga beliau akan mengajak kita untuk mentadaburi surah Al-Qadar. Sebuah surah yang mana menjelaskan tentang malam yang lebih baik dari 1.000 bulan. Karena memang yang kita ketahui ya, tete semua, surah Al-Qadar ini adalah malam yang lebih baik dari 1.000 bulan. Nah, nanti kita bertanya ya, maksudnya kayak apa sih maksud daripada lebih baik daripada 1.000 bulan gitu. Nanti akan diperdalam lagi dan diperjelas lagi oleh Teh Atifah. Semoga melalui penjelasan beliau kita tidak hanya memahami makna surat tersebut, tetapi juga memang semakin terdorong untuk memanfaatkan sisa Ramadan dengan lebih sungguh-sungguh. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Teh Atifah Qatrun Nadah, dipersilahkan. Oke, terima kasih Teh Adel. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Amin. Teteh gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Setelah kemarin, kayaknya banyak yang sakit ya. Pada gimana nih kemarin-kemarin? Saya kemarin tumbang berapa hari ya? 3 hari gitu. Sama Teh. Berapa hari kalau Adel? Adel nih teman-teman BTW dia habis dirawat loh, Masya Allah. Dirawat berapa hari kalau Adel? Alhamdulillah. Kalau itunya sehari sih Teh. Oh, sehari ya. Iya.
Ya, alhamdulillah. Apa namanya, teman-teman kantor aku juga kebetulan lagi pada ada beberapa yang tumbang gitu karena sakit. Kodarullah juga ya di Bandung ini hujan udah berapa hari ya. Tadi Adel bilang pagi-pagi sangat mendukung untuk tidur. Masya Allah, iya bener. Karena sama ya di Bandung juga hujan dari tadi habis subuh gitu. Tapi hujannya hujan, alhamdulillah hujan apa sih? Gerimis romantis gitu ya. Jadi, aduh, apa ya, sempat ketiduran juga tadi, tapi alhamdulillah bisa tetap bangun untuk bisa ngobrol sama teman-teman semuanya. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya akan sharing-sharing ya teman-teman ya sama teman-teman semua tentang malam Lailatul Qadar ya seperti yang tadi disampaikan sama Teh Adel bahwa jangan sampai gitu ya Ramadan itu berlalu tapi kita nggak dapat keutamaannya gitu. Padahal Ramadan itu adalah bulannya kita gitu ya, bulannya umatnya Rasulullah. Dan ada sebuah apa ya hadiah spesial di 10 terakhir bulan Ramadan yang itu tuh hanya diberikan kepada kita gitu sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ya, jadi umat-umat sebelumnya, itu umat para nabi sebelum itu gak punya gitu malam Lailatul Qadar. Nah, tapi kita gitu sebagai umatnya Nabi Muhammad itu dapat. Ya, mungkin kita buka dulu ya dengan kalimat-kalimat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri huludatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan izin Allah dan rahmat Allah kita dikumpulkan di silaturahimkan dalam rangka beribadah pada Allah, dalam rangka saling tawassoh bihaq bisober. Semoga setiap langkah upaya yang kita tempuh menjadi pedemus bagi dosa-dosa kita dan menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini, seperti yang sudah disampaikan di tema ya, kita akan ngobrol-ngobrol tentang surat Al-Qadar, ya tadabur. Asal katanya dabbaro yudabbiru, artinya merenung gitu. Kalau di Al-Quran itu Allah bilang, afala yatadabbaruna Al-Quran. Eh, apa namanya, mengapa gitu mereka tidak mentadaburi Al-Quran gitu. Bahwa ternyata Al-Quran itu Allah hadirkan untuk kita renungi salah satunya gitu. Ya, selain tadi ya bahwa interaksi-interaksi kita dengan Al-Qur'an ternyata membawa syifa gitu, membawa dawa, membawa obat bagi hati kita gitu. Mungkin di part atau di hati yang atau di luka yang kita nggak tahu ternyata ada luka itu di dalam hati kita gitu ya. Tapi dengan membaca Al-Qur'an itu terobati gitu. Hasadnya, sombongnya, kemudian trauma-trauma yang lain itu terobati hanya dengan berinteraksi dengan Al-Quran gitu ya. Interaksinya ada apa aja, ada banyak gitu. Ya dari mulai mendengarkan, membaca, ya tadabbur juga salah satu interaksinya. Ya, sebelum kita mulai, tadi juga diingatkan ya sama MC untuk ambil wudhu dulu gitu karena kita akan membahas Al-Quran ya. Boleh juga siapkan Al-Qurannya, dibuka surat Al-Qadarnya, disiapkan buku catatan dan alat tulisnya gitu ya. Tadi juga sudah ya komentar asal daerah. Alhamdulillah hari ini dari berbagai macam daerah ya, ada yang dari Bandung, ada yang dari Tangsel, Jogja, Jakarta, Makassar. Ya, dan tadi juga sudah ditanyakan beberapa oleh Teh Adel tentang kesibukan, activity teman-teman hari ini. Ya, semoga dilancarkan sama Allah ya bukan kesibukan apa aktivitasnya. Kemudian let's start the healing process with Al-Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis yang menjadi keutamaan ya, yang harus kita ingat setiap harinya, setiap saatnya, yaitu hadis tentang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguh amal itu berdasarkan pada niatnya dan sungguh setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan.
Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, berubahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu lidunya yang sibuha au imratin yang kiuha, fahijratuhu ila mahajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya dia, berubahnya dia, berpindahnya dia itu karena apa perempuan yang hendak dia nikahi kalau untuk laki-laki ya, atau kita itu untuk perempuan berarti ikhwan yang hendak kita incar gitu, atau imratin atau apa namanya dunia yang hendak kita kejar, maka berubahnya kita itu hanya akan mendapatkan itu saja gitu, dan sungguh akan sangat merugi sekali ya, padahal kita banyak mengorbankan berbagai macam hal untuk hadir sampai hari ini. Saya yakin kita banyak mau berkorban ya, berkorban waktu tidur, berkorban waktu istirahat, berkorban waktu nyuci mungkin, berkorban waktu me time gitu dengan keluarga kita ya. Tapi kita mengorbankan itu semua untuk apa? Untuk ber apa namanya mendapatkan gitu kan ya, mau izoh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan saya yakin itu adalah pengorbanan yang tidak apa namanya tidak sedikit gitu ya, tidak mudah gitu. Artinya di sini yang hadir sangat eksklusif sekali gitu. Kenapa? Karena Allah memang memilih hamba-hambanya. Ya, dari 300 orang peserta berteman Quran gitu kan, jadi hanya segini, pasti itu sangat-sangat terpilih sekali gitu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan insya Allah semoga pahala di sisi Allah apa namanya tidak sedikit juga ya insya Allah. Dan sangat rugi sekali ketika kita di hadapan Allah nanti ya bertemu, kemudian minta gitu, kita minta ya Allah mana nih pahala aku kajian berteman Quran di hari di tanggal berapa sekarang 8 Maret jam 9, pahala aku mana ya Allah gitu. Kemudian Allah nggak ngasih, kenapa? Karena kita datangnya itu bukan karena Allah gitu, tapi karena nggak enakan, karena apa namanya apa namanya manusia lain, atau karena orang manusia gitu, itu kita datang kepada dia minta, dia juga kesulitan nanti di akhirat gitu kan ya. Tapi kalau kita datang pada Allah pasti gitu kan, Allah akan memberikan pahala yang bahkan malaikat itu sampai berat memikulnya gitu, karena saking besarnya amal itu gitu. Masya Allah kayak gitu ya teman-teman semua. Nah, ini kita ngobrol tentang sebuah malam yang sangat istimewa yang harus kita persiapkan mulai dari sekarang. Saya tuh sebenarnya waktu apa namanya menentukan jadwal bingung gitu ya. Ini tanggal 8 apa tanggal 15 gitu kan ya. Tapi kalau tanggal 15 Maret itu nanti bertabrak udah berlalu beberapa hari gitu di malam Lailatul Qadarnya gitu kan. Jadi ya udahlah kita tanggal 8 Maret aja gitu sebelum 10 hari terakhir, karena Rasul tuh dulu bahkan pernah bersabda man hurima man hurimaha wa qad hurima khairan kulluh gitu. Barang siapa yang terhalangi gitu dari kemuliaan malam Lailatul Qadar, maka dia telah benar-benar rugi banget gitu. Terhalangi dari kebaikan semuanya, itu maksud Rasulullah tuh aduh rugi banget gitu kalau misalnya sampai nggak maksimal gitu di malam Lailatul Qadarnya gitu kan. Jadi jangan sampai nih, jangan sampai lewat gitu ya malam malam istimewa ini. Nah, apa sih istimewanya? Nah, ini ya yang sudah Allah sampaikan di surat Al-Qadar ya. Kita baca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Ya, nah surat Al-Qadar ini adalah surat ke-97. Ya, ini setelah 96 surat surat Al-Alaq gitu ya, yang menjelaskan tentang apa wahyu pertama kali turun gitu. Kenapa? Karena ternyata teman-teman semua eh, surat ini adalah kalau para ulama itu mendeskripsikannya atau mentafsirkannya bahwa surat Al-Alaq itu adalah wahyu pertama turun ya Al-Qur'an ya, surat Al-Alaq 1 sampai 5. Maka hu di sini ya inna anzalnahu, sungguh kami menurunkannya di sini, itu mereference kepada surat Al-Alaq tersebut atau Al-Qur'an gitu ya. Hu di sini meskipun nggak disebutkan nyanyi tuh ke siapa gitu ya. Sebelumnya kan kalau di bahasa Arab itu
atau di bahasa Indonesia juga gitu ya. Sebelum kata ganti kata ketiga itu ada kata pertamanya dulu dulu gitu untuk menjelaskan nya-nya ini atau hu-nya ini, ha atau ha-nya ini reverse-nya kepada siapa gitu. Tapi di sini nggak disebutkan. Kenapa? Karena sudah jelas gitu bahwa di sini kembalinya adalah kepada Al-Qur'an. Ya, inna, sungguh kami, angzalna, gitu, menurunkannya, gitu. Ya, fi Lailatul Qadar, yaitu di malam Lailatul Qadar. Nah, di sini ada nah kami. Kalau di sini teman-teman ada yang belajar bahasa Arab ya bahwa kami itu meskipun yang menurunkan Al-Quran itu adalah Allah langsung gitu ya, the only one gitu, Al-Ahad gitu. Tapi di sini Allah menggunakan kata ganti kami. Ya, banyak berarti. Maksudnya apa? Ya, para ulama menafsirkan yang pertama itu ada proses dalam penurunannya. Prosesnya maksudnya gimana? Maksudnya adalah ada malaikat yang juga terlibat. Ya, ada Nabi Muhammad yang juga menerima wahyunya gitu. Ya, jadi ada proses untuk menurunkan Al-Quran. Jadi nggak langsung. Ya, jadi Al-Quran itu turun dari apa Lauhil Mahfuz ya diciptakan sama Allah langsung plok gitu ya satu satu Quran ya diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya, kemudian dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur selama 29 tahun. Nah, itu berproses. Ya, makanya disebutnya inna anzalnahu fi lailatul qadar gitu. Itu yang pertama ya. Jadi para ulama itu menafsirkan nah di sini adalah karena ada prosesnya. Ya, yang kedua adalah sebagai bentuk penghormatan. Masya Allah ya, bayangin Allah saja ya menghaluskan bahasanya gitu. Kenapa? Karena yang diturunkan ini sangat-sangat apa ya mulia gitu. Ya, sangat-sangat istimewa Al-Quran ini di malam yang juga istimewa kepada Nabi istimewa di bulan istimewa melalui malaikat yang istimewa. Ya, barang siapa yang mengkajinya, barang siapa yang menghafalkannya, barang siapa yang mempelajarinya juga akan istimewa juga, gitu, insya Allah. Ya, gitu teman-teman ya. Kayak misalnya, kalau misalnya kita di bahasa Arab itu kan Assalamualaikum gitu. Kenapa nggak kum? Padahal di rumah itu mungkin lagi cuman ada ibu kita gitu ya, nggak Assalamualaikum gitu, tapi Assalamualaikum. Atau di kita ngobrol kalau ikhwan-ikhwan gitu ya, antum gitu. Padahal kita cuma ngobrol sama satu orang gitu. Kenapa? Karena di bahasa Arab itu, antum itu untuk menghaluskan bahasa. Ya, jadi untuk menghormati siapa yang ada di dalam forum itu gitu. Gitu ya teman-teman semua ya. Inna anzalna, sungguh kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Ya, Al-Qadar sendiri di sini ada kenapa Al-Qadar kenapa? Padahal mulia itu kemuliaan itu di bahasa Arab ada banyak ya. Syarofah juga mulia. Ya, kemudian ada bahasa-bahasa lain juga artinya mulia. Tapi kenapa Sayyid juga mulia gitu? Tapi kenapa qadar? Nah, ini ada maknanya. Nanti kita akan bahas ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Nah, di sini dikuatkan lagi sama Allah. Kamu tahu nggak malam Lailatul Qadar itu apa? Ya, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Ya, 1.000 bulan itu kalau kita akan ada sedikit matematika biar nggak ngantuk ya. Ya, itu lebih baik daripada 83 tahun, teman-teman, malam itu. Ya, kalau kita beribadah di malam itu sama dengan kita beribadah 83 tahun. Kita ngaji 1 jam, berarti kan kalau start Lailatul Qadar itu kan dari Ba'da Maghrib ya sampai terbit fajar, itu sekitar 10 jam. 10 jam kita itu sama dengan 83 tahun. Kalau kita ngaji satu satu juz gitu ya atau 1 jam gitu di apa di malam itu sama dengan kita ngaji 8 tahun bayangin. Ya, rugi banget kalau kita nggak dapet malam itu gitu. Ya, tanazzalul malaikah, maka turunlah malaikat itu banyak banget gitu. Warruhu fiha. Warruhu di sini itu adalah pengkhususan untuk malaikat Jibril. Ya, jadi malaikat itu banyak banget, tapi Sayyidul Malaika adalah Ar-Ruh, gitu. Malaikat Jibril nama lainnya. Ya, waktu itu, waktu apa, pada saat wahyu pertama turun, ya kemudian Nabi Muhammad cerita kepada Warokoh bin Naufal,
tentang apa yang dialaminya dan apa yang sampai kepadanya. Kemudian Waraqah bin Naufal bilang, Kudus, Kudus, Ar-Ruh gitu. Ar-Ruh, Kudus itu apa? Suci, suci gitu. Ruh itu adalah ruh gitu, apa malaikat gitu yang turun juga turun kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa seperti itu. Jadi ar-ruh di sini adalah nama lain dari malaikat Jibril. Adalah apa ya? Penegasan dari Allah tentang keutamaannya juga malaikat Jibril. Kenapa? Karena beliau adalah yang menyampaikan wahyu. Beliau adalah Sayyidul Malaika biidni rabbihim min kulli amr. Jadi malaikat itu turun semua berdesak-desakan gitu ya. Saking banyaknya itu sampai berdesak-desakan dengan berbagai macam urusan. Mohon maaf. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka malam itu penuh kesejahteraan, penuh ketenangan sampai terbit fajar. Jadi sempit waktunya, ya. Jadi cuman dari habis maghrib sampai waktu fajar aja gitu. Jadi sangat sayang kalau tidak dimaksimalkan malam Lailatul Qadar ini. Ya, insya Allah di sini teman-teman hafal ya. Insya Allah sering diamalkan ya di sholatnya ya. Oke, Al-Qadar ini termasuk dalam surat Madaniyah. Ya, berarti turun di Madinah setelah Rasulullah hijrah ya. Dan sebelumnya adalah surat Iqra atau surat Al-Alaq seperti yang tadi sudah saya sampaikan gitu. Karena adalah reverse gitu ya, adalah bukan reverse itu artinya kembali gitu ya, kembali kepada who di sini itu kembali kepada surat Al-Alaq itu atau Al-Qur'an itu. Ya, ya, kemudian malam turunnya Al-Quran itu secara utuh dari surah apa malam Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran secara utuh dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah dan kemudian eh, turun dengan berangsur-angsur ke Nabi Muhammad selama 29 tahun. Ada yang mengatakan 17 Ramadan tapi itu tidak ada dalilnya. Ya, yang lebih kuat dalilnya adalah di malam Lailatul Qadar. Ya, dan malam Lailatul Qadar ini khusus hanya kepada umat Nabi Muhammad saja, ya, teman-teman semua. Secara bahasa, Al-Qadar itu artinya adalah mulia, syarif gitu ya. Lailatul Zatus Syaraf, artinya malam yang memiliki kemuliaan. Ya, kenapa? Karena tadi diturunkan Al-Quran di dalam. Tapi juga ada yang menyebutkan atau makna dari Al-Qadar itu adalah sempit, ya. Seperti di dalam Al-Quran itu eh apa di juz 30 itu Allah bilang wa qadaru alaihi rizqahu fayaqulu rabbi akraman. Ahanan gitu kan. Dan ada juga yang apa namanya fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadaru alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sedangkan manusia jika Allah faqadaro mempersempit gitu rizkinya fayaqulu maka dia berkata Robku telah menghinakan aku gitu. Nah, jadi qadaro di sini juga bermakna sempit gitu. Ya, kenapa sempit? Karena saking banyaknya malaikat yang turun jadi berdesak-desakan tete-tete semua. Ya, dan bisa juga maknanya adalah takdir. Ya, qadar, qadar baik dan qadar buruk. Ya, mungkin tete-tete semua pernah dengar ya. Maksudnya apa, Teh? Gitu. Maksudnya adalah takdir tahunan, teman-teman semua. Jadi Allah itu ya memberikan takdir itu terbagi menjadi 4 ya, tete-tete semua. Yang pertama itu ada takdir di Lauhil Mahfuz. Jadi ketika Allah menciptakan Adele, menciptakan Teh Dian, menciptakan Adinda, menciptakan Nur Isma dan lain-lain gitu ya. Itu Allah telah menentukan takdir kita semua di Lauhil Mahfuz. Ya, yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Itu takdir yang pertama, ya takdir ajali. Yang ini sudah ada 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, teman-teman semua. Ya, jadi sudah ada takdir kita semua. Ya, kemudian apa kalau di dalam hadis yang lain Allah bilang pena-pena telah diangkat dan kertas-kertas telah kering. Nah, itu ada sebuah hadis yang bilang seperti itu. Artinya apa? Artinya sudah Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz itu, sudah tidak bisa diganti gitu.
Gitu ya, itu yang pertama ada takdir Lauhil Mahfuz atau takdir yang sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Kemudian yang kedua ada takdir umri. Apa itu takdir umri? Takdir umri adalah takdir saat kita ada di rahim ibu kita. Ya, saat kita sedang Allah ciptakan, kemudian Allah tiupkan ruhnya ya di dalam rahim ibu kita. Nah, di situ Allah juga menuliskan takdirnya, hidupnya, mati kita, ya hidup kita, mati kita, rizki kita, kebahagiaan kita, kesedihan kita itu sudah Allah tulis di dalam rahim ibu kita. Ya, sebelum kita lahir ke dunia, itu disebut takdir umri. Yang ketiga adalah takdir sama sanawi, takdir sanawi atau takdir tahunan. Nah, di sini ada apa namanya yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, jadi di malam inilah takdir kita 1 tahun ke depan, takdir dunia 1 tahun ke depan, takdir alam 1 tahun ke depan itu tertulis turun. Makanya baiknya kita tuh dalam kondisi yang baik gitu ketika takdir itu turun tuh ya nggak sih? Masa kita lagi bobo, masa kita lagi bermaksiat, nauzubillah min zalik ya. Rugi sekali ya, rugi sekali benar-benar rugi kalau sedang dalam kondisi yang tidak baik ya pada saat itu, pada malam itu. Ya. Kemudian yang keempat adalah takdir harian. Ya. Kalau di dalam Al-Quran Allah bilang, "Kulla yaumin huwa fi sya'an." Setiap hari itu Allah tuh dalam keadaan apa namanya sibuk gitu, mengurus doa-doa makhluknya yang kita doakan sehari-hari kita, ya yang kita mintakan sehari-hari kita sibuk Allah tuh mengurusi takdir-takdir makhluk-makhluk. Tapi sibuknya Allah tuh tidak membuat lupa gitu ya pada makhluknya ya. Dan tidak ada apa seekor makhluk pun di bumi illa 'alallahi rizquha kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Ya meskipun sibuk tapi insya Allah rizki kita masing-masing sudah terjamin oleh Allah gitu. Gitu ya teteh-teteh semua ya. Nah, selanjutnya nah ini kita yang tadi saya bilang ya, kita sedikit hitung-hitungan biar nggak ngantuk. Coba dibuka semua kalkulatornya. Ya ini malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1.000 bulan. AKA ada 83 tahun. Ini berarti berapa kali lipat ya kan? Coba nih kita kita apa namanya? Kita hitung ya. 83 tahun itu ada 365 hari dikali 24 jam. Ya. Kemudian dibagi apa 10 jam ya karena di malam itu ada 10 jam. Coba jadi berapa? Tulis di kolom komentar. Yang benar dapat pahala dari Allah. Ya, coba jadi berapa nih? Dihitung. 72 72. Apa namanya? 83. Saya juga ngitung deh, saya lupa. 83 kali 365 kali, oh ini ada Adinda Sabrina ya, 72.000. Nah, ya betul ya. 24 sama dengan 727 bagi 10 adalah 72.708. Wah, Masya Allah, Adinda. Benar ya? Eh, Berikan reaction tepuk tangan. Mana reactionnya? Kok nggak ada ya? Ya, tepuk tangan ya semuanya untuk Adinda. Aduh, bentar kelewat. Gimana nih? Ya, gitu ya teman-teman semua. Jadi malam Lailatul Qadar itu apa namanya lebih baik daripada 70 apa ya beribadahnya kita di malam Lailatul Qadar itu sebanyak 72.000 lipat gitu. Masya Allah banget kan? Jadi sayang sekali gitu kalau kita melewatkan gitu ya malam itu teman-teman semuanya. Ya, jadi seperti yang tadi saya hitungkan gitu ya, saya sampaikan juga gitu. Karena 1 malam itu ada 10 jam ya, kurang lebih ya kalau misalnya kita hitung dari jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1.
2, 3, 4 gitu kan, kurang lebih jam 4 lah ya subuhnya itu kan, apa namanya, berarti kan 10 jam gitu. Jadi 10 jam itu sama dengan 83 tahun. Jadi satu satu jamnya itu seperti 8 tahun gitu. 8 tahun kita membaca Al-Qur'an ya. Satu malamnya itu sama dengan 72.000 kali lipat lebih baik gitu daripada amal kita yang lain-lain. Itu kan Masya Allah sekali. Ya, jadi sangat sayang gitu kalau misalnya kita melewatkan malam Lailatul Qadar ini gitu ya, teman-teman semua. Nah, kemudian kenapa gitu ya? Kok Allah sampai memberikan kita malam Lailatul Qadar gitu? Ada sebuah hadis, meskipun ini hadisnya derajatnya tidak sampai hasan gitu ya, bahwa Rasul pernah apa namanya bercerita gitu, bukan bercerita apa ya, ngobrol semalam sama malaikat Jibril gitu kan, eh, iri gitu pada umat-umat terdahulu. Karena umat nabi-nabi terdahulu itu ada yang sampai 900 tahun usianya. Ya, Nabi Nuh itu usianya 900 tahun, teman-teman semua. Ya, dan di zaman itu tuh usianya memang sepanjang itu gitu. Ya, tapi umatnya Nabi Muhammad kita berapa tahun? 63 tahunan gitu kan. Kalau kata Rasul 60 sampai 70 tahun, dan qalilan sedikit di antara mereka yang mencapai usia 70 tahun. Ya. Nah, ini apa namanya, usia yang sangat sedikit ini membuat Rasul tuh kayak, aduh, bagaimana dengan amalan umatku dibanding dengan umat-umat yang lain. Makanya Allah menghadiahkan kita Ramadan ya, dan malam Lailatul Qadar gitu. Agar apa? Agar kita bisa menyaingi gitu kan amalnya umat-umat terdahulu. Bahkan Rasul pernah bilang, umatku itu adalah umat yang paling terakhir, tapi paling awal masuk surga. Ya, dalam sebuah hadis Rasul bilang begitu. Kenapa? Karena karena ini tadi gitu. Ya, kita kita yang paling duluan masuk surga insya Allah. Ya, makanya nanti apa, harus harus bersemangat nih ya malam Lailatul Qadar ini gitu. Ya, kenapa? Karena tadi malam ini tuh kita lebih lebih kita mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan itu. Coba hitung ya, kita umurnya berapa nih sekarang nih ya. Misalnya Adel, Adel berapa Del? 23 ya? 22. Berapa? 20 teh. 20, Masya Allah. Ada 20 ya, misalnya rata-rata usianya itu kita ambil 63 lah ya umat Nabi Muhammad. Kurangin 20, 43 gitu. Masih ada 43 Ramadan lagi gitu kan. 43 dikali 83. Ah, itu berapa tuh? Ya, kita itu masih apa namanya, masih punya kesempatan gitu banyak gitu ya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadarnya gitu. Untuk berlomba gitu. Kayak gitu ya teman-teman semua ya. Nah, ini ada beberapa hadis ya yang menjadi keutamaan malam Lailatul Qadar. Ya, inna hadza syahra qad hadarakum. Sungguh bulan ini telah datang kepada kalian. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah. Barang siapa yang terhalang darinya, maka sungguh ia terhalang dari seluruh kebaikan gitu, karena rugi banget gitu. Wala yuhramu khairaha illa mahrum. Dan tidaklah terhalang dari kebaikan kecuali orang-orang yang benar-benar terhalang atau benar-benar merugi gitu. Jadi Rasulullah itu dulu ya, teman-teman, itu sangat-sangat apa ya, ambis banget gitu. Ambis banget mengejar malam Lailatul Qadar. Ya, dan nanti kita akan bahas sih gimana sih Rasulullah melewati malam Lailatul Qadar itu seperti apa gitu. Nah, itu akan kita diskusikan. Tapi kita diskusiin dulu kapan ya datangnya malam Lailatul Qadar itu. Ya. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, sebenarnya teman-teman ya, Rasul itu tahu kapan malam Lailatul Qadar itu. Ya, tapi pas Rasulullah pengen ngabarin ke para sahabat, ya di sini ini hadis ini muncul nih gara-gara itu. Jadi Rasulullah itu tahu gitu ya, oh tahu nih malam Lailatul Qadar. Kemudian Rasul keluar pengen ngasih tahu kepada umatnya gitu. Kharaja Rasulullah gitu. Liyuh birona bilailatil qadar. Rasulullah keluar untuk memberitahukan kepada kita, kepada kami tentang malam Lailatul Qadar. Ya.
fatalaha rojulani minal muslimina. Tapi kemudian ada dua orang muslim yang bertengkar. Ya, em, apa namanya? Fakharajat liuh ribah apa fakharajat liuh birokum bilalatul qadar. Sorry. Fatalaha fulanan fulanun wa fulan gitu. Maka bertengkarlah fulan wa fulan. Farufiat, maka terangkat gitu. Terangkat tuh maksudnya apa? Lupa Rasulullah jadinya. Ya, tapi kemudian Fulan dan si Fulan bertengkar sehingga pengetahuannya diangkat, dibuat lupa gitu. Ya, wa asa ayyakuna khairal lakum. Dan semoga lupanya Rasulullah itu menjadi kebaikan untuk kita. Maksudnya apa? Maksudnya jangan seandainya gitu ya Rasulullah masih ingat, oh malam Lailatul Qadar itu malam ke-29 misalnya. Ah, itu kita akan khusus beribadahnya di malam itu aja gitu. Sedangkan malam-malam lainnya ya tidak gitu. Padahal 10 hari terakhir bulan Ramadan itu adalah malam yang juga sangat-sangat mulia. Jangan sampai seperti itu. Makanya mungkin lupanya Rasulullah itu membawa kebaikan untuk umatnya gitu. Faltamisuha, maka carilah fitasiah wasabiah wal khamisah, maka carilah di malam yang ke-29 atau malam ke-9, ke-7 atau ke-5 dari 10 hari malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini adalah hadis yang sahih ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian ada hadis yang lain ya, an Abi an Ubay bin Ka'ab berkata, demi Allah, sungguh aku mengetahui malam yang dimaksud itu. Malam itu adalah malam yang Rasulullah perintahkan kepada kami untuk menghidupkannya, yaitu malam ke-27. Nah, ini dari sahabat Ubay bin Ka'ab yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di malam ke-27. Kemudian ditanya, apa ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu? Maaf ya. Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata bahwa malam itu adalah malam yang sunyi dan besok harinya itu mataharinya tidak terbit dengan terik. Jadi mataharinya tidak terik gitu ya. Nah, ini ada yang membuat salah satu apa namanya tanda gitu malam Lailatul Qadar itu adalah malamnya atau besok paginya itu tidak terik si cahayanya atau mataharinya gitu. Ya, malam ke-27. Nah, kemudian di hadis yang lain, ya ada Sa'id bin Khudri juga Rasulullah beliau berkata gitu, Rasulullah beriktikaf pada 10 hari pertama Ramadan. Ya, jadi Rasulullah pun karena Rasulullah lupa, jadi Rasulullah nyisir. Nyisir dari 10 hari pertama bulan Ramadan, 10 hari kedua apa namanya bulan Ramadan dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan gitu. Jadi Rasulullah menyisirnya. Lalu beliau keluar dan bersabda, sesungguhnya aku diperlihatkan malam Lailatul Qadar, kemudian aku dibuat lupa. Maka carilah pada 10 malam terakhir, pada malam-malam ganjil. Aku juga melihat diriku sujud di air dan tanah. Ya, Abu Sa'id berkata, maka pada malam ke-21 turun hujan, hingga atap masjid bocor dan aku melihat Rasulullah sujud di air dan tanah pada pagi hari tanggal 21. Nah, ini di redaksi hadisnya Rasulullah itu sujud di genangan air dan ada tanah aktinnya. Aktin itu adalah tanah yang becek ya, teman-teman semua. Jadi Rasulullah sujud, dia beribadah pada malam hari itu, kemudian apa namanya? Karena hujan pada malam hari itu dan atap masjidnya bocor, atas Masjid Nabawi bocor, maka apa namanya? Airnya itu menggenangi tanah Masjid Nabawi waktu itu masih berupa tanah gitu ya. Sehingga wajah Rasulullah itu ada bekas beceknya gitu. Maksudnya seperti itu ya, teman-teman semua. Dan kemudian beliau apa namanya keluar gitu ya ke para sahabat dan mengatakan hadis seperti itu ya aku dibuat lupa ya maka Rasulullah keluar di malam ke-21 dan melihat Rasulullah sujud di air yang tanahnya ada bekas beceknya gitu ya dan ini adalah hadis yang sahih juga gitu. Nah, jadi kita bertanya-tanya ini malam 27 apa 21 nih gitu. Tapi Rasulullah bilang tadi nyari dari malam ke 20
apa malam ke-9, malam ke-7, malam ke-5 kan gitu. Ya, jadi malam keberapa gitu kan. Nah, sehingga ulama itu apa namanya menyimpulkan ya seperti ulama Imam Nawawi karena dalil para sahabat ini juga kuat, maka eh, beliau gitu dan para ulama menegaskan juga bahwa Lailatul Qadar itu berbeda di setiap tahunnya. Ya, bisa ke malam 21, bisa di malam 23, bisa di malam 25, 27 atau 29. Setiap tahunnya itu berbeda, beda gitu. Ya, dan kita ada dan yang paling ada tapi yang pasti adalah di malam ganjil di 10 terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu yang pastinya. Tapi pasnya di mana? Apakah 21, apakah 25, apa 27, apa 29? Gak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah saja. Makanya kita disuruh mencarinya, memperbanyak ibadah kita di malam ganjil itu. Gitu, gitu ya teman-teman semua ya. Nah, terus kita apa yang harus kita lakukan teh di malam itu gitu. Ya, yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak ibadah. Rasulullah dulu itu menghabiskan malam-malam terakhirnya dengan beriktikaf di masjid. Apakah harus iktikaf? Ya, belum. Enggak harus juga gitu. Kenapa? Karena kan ya namanya juga kita perempuan ya ada juga ya malam-malam yang kita tidak apa namanya tidak bisa stay di masjid gitu kan, tidak bisa beribadah seperti secara penuh gitu. Tapi yang penting adalah kondisi kita di malam itu. Apakah kondisinya sedang beribadah ya atau sedang melakukan hal yang sia-sia? Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita melakukan hal yang sia-sia. Memperbanyak ibadahnya dengan apa Rasulullah waktu itu? Iktikaf. Kemudian Rasulullah juga memperbanyak tilawah. Rasulullah juga memperbanyak sholat malamnya. Sholat tarawihnya dilaksanakan, sholat sunnahnya, sholat apa tahiyatul masjidnya, sholat hajat. Oh, pokoknya semua sholat malam tuh Rasulullah lakukan di malam itu. Zikir-zikirnya juga. Ya, dan yang apa namanya zikir yang terkenal gitu ya, yang Rasulullah apa namanya sabdakan gitu kan, innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu hadis itu zikir yang Rasulullah terus zikirkan di malam itu. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi empat ini adalah empat ibadah yang Rasulullah apa namanya maksimalkan di malam itu, malam Lailatul Qadar ini. Ya. Ya, Rasulullah bangun malam. Ini hadis-hadis beberapa hadis ya, riwayat untuk sholat dengan panjang rokaat yang bervariasi. Biasanya hingga kakinya bengkak karena saking lamanya berdirinya, Masya Allah. Jadi yang dibaca itu tentu bukan surat Anas aja, tapi surat-surat yang lain gitu ya. Karena saking lamanya gitu ya, saking lamanya sampai bengkak gitu kakinya Rasulullah. Beliau membaca Al-Quran dalam sholat malam dengan penuh khusyuk gitu. Ya, hadis dari Aisyah, Rasulullah menghidupkan malam-malam di 10 terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan salat dan membaca Al-Quran. Ya, jadi ibadah Rasulullah yang pertama adalah salat malam ya. Nah, kemudian ibadah yang lain adalah zikir dan doa. Ya, Rasulullah memperbanyak zikir, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar di malam-malam itu. Dan beliau juga sering mengulang doa khusus Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ini sering banyak dibacakan oleh Rasulullah di malam Lailatul Qadar. Ya, kemudian selanjutnya adalah istighfar. Ya, maka kalau di hadis yang lain Rasulullah bilang rugi banget orang yang melalui apa bulan Ramadan tapi tidak habis dosanya. Makanya di malam Lailatul Qadar ini banyak-banyak beristighfar ya, termasuk juga dengan Sayyidul Istighfar ya. Rasulullah memohon ampun atas dosa-dosa secara terus-menerus. Ya padahal Rasulullah apa sih dosanya ya teman-teman? Dosa pun langsung ditegur sama Allah. Nah kita, ya Allah banyak banget ya dosa kita ya Allah ya Allah. Tapi berapa banyak kita beristighfar sehari teman-teman gitu ya? Ya jangan sampai ya aduh, kita ya ini pengingat juga buat saya ya untuk
terus-menerus beristighfar di hari-hari yang lain itu di hari-hari biasa itu Rasulullah beristighfar 200 kali, teman-teman. Di malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan itu jauh lebih banyak lagi. Ini yang harus kita uswah. Malam itu beliau fokus membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah Rasulullah juga adalah iktikaf. Ya, kenapa itikaf? Itikaf itu bagus banget ya. Nanti kalau misalnya teman-teman bisa itikaf, itikaflah karena tidurnya itikaf itu juga ibadah. Ya, kalau bahasanya itu itikaf itu kalau kita udah masuk ke masjid, itikaf argonya tuh argo pahalanya itu jalan terus gitu. Ya, makanya baik sekali, bagus sekali ketika kita menghabiskan waktu kita untuk beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah beriktikaf di masjid untuk fokus beribadah dan menjauhkan diri dari urusan dunia. Ya, di iktikaf dilakukan untuk menghidupkan malam dengan ibadah secara intensif, ya. Terutama di malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Itu. Ya, itu mungkin ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan lagi kepada MC. Ya, kalau ada pertanyaan, mangga. Ya Allah, terima kasih banyak Teteh ini atas penyampaian yang begitu mencerahkan dan juga mengingatkan buat kita semua ya, Teteh semua. Insya Allah ternyata memang surat Al-Qadar juga bukan hanya sekadar surat yang sering kita baca ya Teh ya, ternyata di dalamnya juga mengandung banyak sekali eh, rahasia-rahasia Allah gitu. Oke, mungkin langsung aja kali Teh ya, kita ke sesi tanya jawab. Boleh, mangga ada. Karena keterbatasan waktu, kita akan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Untuk teteh semua yang ingin bertanya, boleh raise hand atau boleh di kolom chat ditulis. Oh, sudah ada nih. Oke, sudah ada dari Terini Anggriani dari Makassar. Langsung kali teh ya. Boleh, mangga, mangga langsung aja. Oke, izin dibacakan ya teh ya. Masya Allah izin ya Teh. Izin tanya Teh, apakah ada disebutkan tanda atau gambaran dari datangnya malam Lailatul Qadar ini? Apakah ada perbedaan suasana di malam itu dibanding malam biasanya? Oke, Masya Allah, Teh Rini Anggraini dari Makassar ya. Apa namanya, berdasarkan, ini langsung saya jawab ya, berdasarkan hadis-hadis sahih ya, yang tadi sudah kita bacakan, itu ada para ulama akhirnya menyimpulkan ada tiga, tiga hal yang yang mungkin menjadi ciri ya malam Lailatul Qadar. Ya, yang pertama adalah malam itu kalau di Al-Quran itu ciri pertama adalah tenang. Malam itu terasa sangat tenang. Ya, berdasarkan dari surat Al-Qadar itu sendiri. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, keselamatan, ketenangan gitu ya, kesejahteraan sampai terbit fajar. Ya, artinya apa? Di malam itu sampai terbit fajar itu terasanya tenang, gitu. Nyaman gitu ya, nggak dingin yang menusuk gitu kan ya, gitu. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa namanya, yang berdasarkan hadis tadi gitu ya dari sahabat Ubay Al-Khudri tadi gitu, bahwa pagi harinya itu mataharinya tidak terik. Ya, karena Ramadan itu teman-temannya, kalau teman-teman tahu, artinya panas sebenarnya. Ya, Ramadan itu artinya panas, terik gitu kan. Di Mekah ini biasanya lagi terik-teriknya, lagi panas-panasnya di Jazirah Arab itu. Ya, jadi sangat jarang gitu kalau apa namanya, apa ya, sangat distinct gitu, beda gitu. Kok pagi harinya misalnya ini kalau di Islam itu kan kita mulai tanggal 21 kan maghrib ya. Maghrib ini misalnya tanggal 21 Ramadan misalnya gitu kan. Nah, besoknya itu kan besok paginya kan tanggal 21 berarti. Nah, itu mataharinya tidak terik gitu. Ya, si cahayanya. Itu yang kedua, berdasarkan hadis sahih dari sahabat tadi. Kemudian yang ketiga adalah
ada yang menyebutkan pada bahwa malam itu terjadi hujan. Tapi ini tidak selalu memang. Ya, kenapa? Karena sebagai tanda rahmat dari Allah berdasarkan hadis tadi ya, yang menyebutkan bahwa malam itu malam tanggal 21 itu turun hujan. Ya, ada tiga tanda ini. Biasanya seperti itu. Tapi apakah itu benar atau tidak? Nah, itu juga tidak ada dalil yang apa ya? Itu adalah dalil apa ya? Itu adalah dalil yang mengatakan bahwa di situ loh datang malam Lailatul Qadar. Tapi apakah ada hadis Rasulullah ciri-cirinya begini begini begini? Ah, itu nggak ada. Karena Rasulullah sendiri dibuat lupa. Gitu ya, teman-teman ya. Tapi tadi ada tiga tanda yang dulu ya yang disebutkan di apa ketika Rasulullah masih hidup ciri-cirinya seperti itu yang terjadi di malam Lailatul Qadar yang datang. Gitu ya, teh teh siapa tadi nanya teh Rini ya. Semoga bisa terjawab ya. Meskipun masih kepo ya saya juga tahu sih pasti masih kepo. Itulah apa namanya yang membuat kita harus nih menelusuri menelusuri di malam-malam terakhir di bulan Ramadan gitu. Oke, baik. Terima kasih Teteh atas jawabannya. Gimana Teh? Teh siapa Teh? Teh ini ya? Teh ini bagaimana? Oke. Aku juga pernah dengar sih Teh ya, kalau misalkan ini nggak tahu ya benar apa enggak gitu ya, karena memang nggak ada hadisnya gitu. Kalau malam Lailatul Qadar itu paginya itu apa ya? eh, Langit itu kayak terang tapi adem gitu ya. Iya, Iya nggak jadi sih Teh ya? tidak dia terang tapi tidak terik. Iya, tidak terik ya. Berdasarkan hadis yang sahih yang tadi kita bahas ya. Nanti saya kasihkan PPT-nya ya. Apa namanya itu jadi hadis-hadis tentang Lailatul Qadar itu ada yang sahih ya. Dua yang tadi kita bahas adalah dua hadis yang paling populer. Dua atau tiga tadi ya? Oh sorry empat ya. Empat hadis yang tadi kita bahas adalah hadis yang paling populer yang sahih tentang Lailatul Qadar gitu. Dan memang memang seperti itu. Ya, jadi besok Hmm. paginya tidak terik gitu ya, malamnya pernah ada yang turun hujan gitu ya, dan malam itu sepanjang malam itu terasanya tenang gitu ya, adem gitu, seperti itu. Oke, Masya Allah. Nanti ditunggu ya Teteh semua PPT-nya. Kita kirimkan di grup. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua kali Teh ya. Dari Teh Dian Yogyakarta nih, dari Jogja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Teh. Terima kasih atas telah menyadarkan dengan hitung-hitungannya. Teteh mau bertanya, bolehkah dijelaskan untuk bagaimana kita merangkai doa kita di 10 malam terakhir Ramadan untuk semakin bertakwa kepada Allah dan mengharapkan kebaikan untuk dunia dan akhirat juga, dan juga orang-orang tersayang kita. Jazakillah khair. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Dian. Sebenarnya kalau kita melihat kepada hadis apa dan riwayat-riwayat yang sahih gitu ya, tidak ada spesifikasi doa kecuali yang tadi Rasulullah sampaikan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu adalah doa zikir yang paling apa ya banyak diriwayatkan dan sahih gitu ya, banyak Rasulullah baca di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena memang fokusnya adalah agar Allah mau mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kita hidup udah berapa tahun nih, misalnya Teh Dian 25 tahun misalnya ya, gitu. Ah, itu 25 tahun itu terhapus semua insya Allah dengan izin Allah. Ya, siapa yang tidak mau mendapatkan keutamaan itu gitu kan? Saya misalnya usianya 17 tahun. Ya, itu 17 tahun itu terhapus gitu ya insya Allah dari mulai oh baliknya berarti usia berapa ya? Usia 9 tahun misalnya ya. 17 kurang 9 berarti 8 tahun. Masih banyak. Itu terhapus gitu kan. Dosa-dosa kita yang apa namanya mungkin kita ingat, ada yang tidak kita ingat karena manusia itu ya Teh ya. Kita nggak kita nggak berusaha berdosa pun ada dosanya. Ya nggak sih? Kita apa sebenarnya ini sedikit aja saya memberikan gambaran
bahwa beribadah pada Allah itu harusnya adalah mukhlisin lahuddin. Mukhlisin itu artinya adalah ikhlas, adalah murni 100% hanya untuk Allah semata. Surat Al-Ikhlas itu adalah surat kemurnian, ya, kemurnian keesaan Allah. Makanya isinya adalah keesaan Allah, ya, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu satu. Allahus somad, satu-satunya tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara, satupun yang setara dengan Allah. Itu adalah tentang kemurniannya Allah, ketunggalannya Allah. Ya, jadi surat Al-Ikhlas itu bukan tentang keridoan gitu ya. Kalau kan suka ada orang yang bilang, ya sebagaimana surat Al-Ikhlas tidak pernah menyebut-nyebut ikhlas gitu ya. Ya karena memang tentang kemurnian gitu. Kalau ikhlas itu di bahasa Indonesia kan sudah agak bergeser maknanya ya menjadi ridho. Misalnya kita ada barang hilang, udahlah ikhlasin aja. Sebenarnya bukan ikhlasin aja, tapi ridho saja gitu. Dengan takdir Allah, ridho gitu ya sebenarnya. Ya, tapi makna ikhlas itu sendiri adalah murni. Ya bayangin, harusnya ibadah kita itu ya murni 100% karena Allah. Bukan 90% karena Allah, 50% karena si Eta, 5% karena bukan gitu kan. Ya, tapi semoga gitu ya Allah mengampuni apa namanya persen-persen yang tidak bisa kita ukur itu gitu. Ya, karena kalau tanpa ampunan Allah itu aduh, amal kita ya Allah tete tete ya bahkan tidak sanggup untuk menebus apa namanya rizki rizki dari Allah gitu kan, nikmat dari Allah. Ya, seperti itu ya. Apa namanya jadi fokusnya adalah di pengampunan dosa. Boleh nggak minta di malam itu juga boleh, tapi tidak ada ya, tidak ada yang menspesifikkan harus minta apa, harus berdoa apa, itu nggak ada. Ya jadi memang di apa dibebaskan gitu dengan bahasanya kita, dengan apa namanya permintaannya kita gitu, dengan kebutuhannya kita masing-masing. Ya, seperti itu. Ya, semoga kita bisa maksimal ya di malam itu. Amin ya rabbal alamin. Begitu ya Teh Dian ya. Insya Allah. Gimana Teh Dian? Jawabannya sudah. Sudah, terima kasih banyak. Jazakillah khair. Yang paling penting memang doa yang Allahumma innaka afuwun karim ya Teh ya. Ya, ya, itu adalah doa yang paling sahih dan paling banyak diriwayatkan dan banyak diucapkan sama Rasulullah, diamalkan sama Rasulullah. Ya, Masya Allah. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir ya Teh ya. Enggak, terakhir ya. Dari Teh Sherina dari Bandung nih. Izin bacakan ya Teh. Bismillah, Assalamualaikum Kak. Mohon izin bertanya. Kalau misalkan saat 10 malam terakhir ternyata sedang berhalangan, jadi tidak bisa sholat dan berpuasa, ibadah apa saja yang bisa dilakukan agar kita masih dapat mendapatkan malam Lailatul Qadar? Oke, Masya Allah Teh Serina. Ini Sherina yang petualangan Sherina. Di Bandung juga soalnya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi eh, kalau inilah ya, saya sedikit membahas tentang halangan Islam di dalam Islam ya. Islam itu benar-benar mengangkat perempuan gitu. Karena kalau zaman dulu ya, peradaban apapun, baik itu peradaban Arab dulu, peradaban Romawi, peradaban berbagai macam gitu ya, perempuan yang haid itu dianggapnya hina. Ya, sebuah kehinaan, sebuah penyakit, sebuah apa ya? eh, apa namanya sesuatu yang menghinakan lah gitu. Ya, tapi di dalam Islam itu Allah tidak memandangnya seperti itu. Kalau di Al-Quran bahkan Allah membahasnya wa yas'alunaka 'anil mahiyid, dan mereka bertanya padamu Muhammad tentang perempuan yang haid, kondisinya. Ya, kondisi perempuan yang haid. Kondisi haidnya. Jadi bukan perempuan yang haid itu hukumnya apa, bukan, tapi kondisi haidnya tuh apa gitu. Al-mahid itu seperti itu. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid, kata Allah. Katakanlah Muhammad bahwa itu adalah adzan itu burden, adalah apa ya, difficulties, adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, sesuatu yang apa namanya beban. Ya, maka jauhilah perempuan-perempuan
ya apa fil mahid gitu ketika sedang haid gitu. Artinya apa? Tidak berhubungan badan gitu kan. Ya, tapi Rasulullah sendiri ya tidak dalam hadis-hadis yang diriwayatkan Aisyah, Rasulullah duduk di pangkuan Aisyah ketika Aisyah haid gitu kan, sambil membaca Quran. Masya Allah ya. Semoga suami kita nanti seperti itu ya. Ya gitu. Rasulullah apa namanya memeluk Aisyah gitu ketika Aisyah sedang haid gitu kan ya. Jadi tidak menjauhi dalam artian kalau dulu tuh benar-benar di apa apa namanya terpisah dari rumah gitu. Ada satu bilik, ada satu gubuk khusus yang perempuan kalau haid di situ gitu. Karena kondisinya hina gitu. Nah, ini Islam tidak memandang seperti itu, tapi Allah menyebutnya ada. Ada itu burden, difficulties gitu. Kita sedang mendapatkan apa ya, sebuah kondisi yang membuat kita agak burden, agak sulit gitu kan. Tapi ini adalah sebuah nikmat dari Allah, haid itu. Saya pernah ngobrol sama seorang ya, dia Gen Z juga, dia apa namanya, iya teh kok kita dikasih haid sih, kita kan jadi males gitu kan, kita jadi moody, bla 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 gitu. Padahal, aduh, itu adalah sebuah nikmat karena itu adalah tanda-tanda kesuburan. Ya, saya pernah apa namanya konsul ke Objin ya, nemenin kerabat saya, beliau sudah menopause. Perempuan menopause itu kan sudah tidak haid lagi. Ya, nah jadi ibu-ibu itu apa ibu-ibu itu maksudnya beliau gitu ya usianya sudah sekitar 49 50 tahunan kalau nggak salah dan beliau masih haid gitu. Nah, itu dipuji sama dokternya, "Ini ibu masih subur ya," gitu. Terus si nenek si ibu itu tuh gitu-gitu. Maksudnya kayak apa ya? Itu pujian gitu. Itu tuh adalah sebuah kondisi yang membahagiakan gitu. Berarti kita masih diberikan kesuburan sama Allah gitu kan ya. Oke. Apa namanya? Tadi ya bahwa apa yang harus kita lakukan teh ketika kita sedang berhalangan tadi. Yang berarti kita kan tidak apa namanya tidak bisa puasa dan tidak bisa sholat. Kenapa kita tidak bisa puasa dan kita tidak bisa sholat? Karena Allah yang memerintahkan. Berarti kalau kita nggak puasa, kita berpahala nggak teh? Berpahala. Kalau kita nggak sholat di malam itu, kita berpahala nggak? Berpahala. Kenapa? Karena kita melaksanakan perintah Allah. Gitu ya, Teteh ya? Tadi siapa kita tanya? Teh Sherina ya? Kalau kita dan sebaliknya gitu ya, kalau kita nih kita lagi nggak haid gitu ya, kemudian kita nggak sholat, kita nggak puasa, kita dosa nggak? Dosa. Ya, karena kita diperintahkan, tapi kita nggak melaksanakan. Nah, inilah kebaikannya Allah, inilah kebaikannya Islam. Ya, kita padahal nggak melaksanakannya, tapi kita tetap dapat puasa, dapat dapat pahala ketaatan atas perintah Allah gitu. Ya, ditambah lagi nih ya, ada hadis dari Rasulullah yang mengatakan bahwa barang siapa yang biasa melaksanakan suatu amalan, ya, tapi kemudian dia terhalangi dari amalan itu karena udzur syar'i, ya, dan haid kan termasuk udzur syar'inya. Haid, sakit, itu kan termasuk udzur syar'i. Sedangkan dia biasa melaksanakan amalan itu, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, amalan itu sebagaimana biasa dia melaksanakan, ya, teteh-teteh semua. Baik banget Islam ya. Baik banget Allah ya. Masya Allah, segitu sayangnya Allah sama perempuan. Kita dikasih libur, ya, tapi tetap dikasih pahala yang sama. Ya, kalau kita ya terbiasa sholat dan berpuasa di hari itu. Gitu ya. Terus gimana cara kita mengisi hari-harinya teh? Yang pertama, kita bisa memperbanyak di zikir. Ya, zikir yang tadi ya, ini tadi Teh Adil sudah mengirimkan ya di chat komen. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak itu Teh. Mau 1000 kali, sejam, 2 jam, bodo amat. Banyakin aja. Sampai ngantuk Teteh. Apalagi zikirnya Teh. Allah, apa, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu ada di hadis yang sahih ya. Rasulullah memperbanyak zikir itu di malam itu.
Ya, jadi perbanyak di zikir. Yang kedua adalah perbanyak tilawah. Tilawah boleh teh dilakukan saat haid. Meskipun banyak ya pendapat-pendapatnya ya, cuman saya mengambil yang apa namanya yang memperbolehkan perempuan haid untuk bertilawah. Asalkan yang dipegang adalah apa namanya Al-Quran dengan terjemahan. Ya, bukan Al-Quran yang full Arab itu termasuknya mushaf yang tidak boleh dipegang ya oleh perempuan haid. Tapi apa namanya Al-Quran yang dengan apa namanya tulisan Latin seperti ini, ya ini boleh kita pegang ketika haid, kita baca dengan niat zikir, dengan niat mengingat Allah, membaca Al-Quran. Gitu. Ya, tete-tete ya, yang kedua bisa bertilang. Tapi kalau apa amal yang lain misalnya bisa juga dengan apa sambil apa namanya apa itu selingan gitu ya biar nggak bosan misalnya sambil dengerin ceramah boleh. Ya, sambil nulis Al-Quran atau Quran tracing kan sekarang banyak ya aplikasi-aplikasi kayak gitu ya. Ini saya ada aplikasi Quran tracing, itu di HP bisa dilakuin, ya namanya Naktub Quran. Nah ini nih, kelihatan nggak? Nah ini Naktub Quran. Nah ini gampang banget ini. Ini bisa kita tulis, nah ini seperti ini, nih saya surat Maryam nulisnya. Bisa juga tulisan apa namanya beramalnya dengan naktub apa dengan nulis Quran gitu. Itu juga bisa dan amal-amal interaksi Al-Quran yang lainnya gitu. Gitu ya, Teteh. Siapa tadi Sherina ya yang bertanya ya? Mangga Teh. Oke, Masya Allah. Terima kasih Teteh jawabannya. Gimana Teh Sherina? Oh, Masya Allah, terima kasih banyak atas jawaban dan ilmunya, Kak, kata Teh Sherina. Oke, Alhamdulillah Teteh sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan Ya, yang Alhamdulillah. yang mungkin masih dibingungin tadinya ya sebelum kita mengikuti kajian oleh Teteh-Teteh semua. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kajian pagi ini. Semoga setelah kajian ini kita tidak lagi menjalani Ramadan dengan biasa-biasa saja ya Teteh. Semoga kita benar-benar bisa memanfaatkan sisa Ramadan dengan sebaik-baiknya sehingga Ramadan tahun ini tidak hanya lewat saja gitu sesuai dengan tema kita. Amin Ramadan ya juga Rabbal lewat aja. Alamin. Meskipun udah pertengahan akhir nih justru harus gas ya Teh Adel ya. Kemarin itu Iya, sakit-sakit itu adalah apa momen istirahat dari Allah. Untuk sekarang gas lagi ya Teh Adel ya. Oke, terima kasih banyak Teh Atifah atas ilmu yang telah Sama-sama. dibagikan hari ini, Masya Allah. Semoga ilmu yang Teteh tadi berikan kepada kita semua, semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk Teteh kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir dan meluangkan waktunya di pagi hari ini. Saya selaku MC, mohon maaf bila Foto dulu selama kali ya memandu Del ya. acara banyak sekali kekurangan. Del, Ya, foto dulu kali ya. oh iya, belum dokumentasi ya, Teh. Astagfirullahaladzim. Belum. Oke, Teh, semua kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Boleh kita kasih waktu 1 menit kali ya untuk Teh semua menyiapkan jilbabnya. On cam sebentar ya, Teh. Oke, kita tunggu ya, Teh semua. Fedian off cam saat Iya. ini. Izin matiin kamera ya Teh kalau buat foto. Oh iya, oke, mangga, mangga.
Ayo teteh semua. Muka cantiknya mana ini teteh? Oke, mungkin belum ada yang ini ya. Banyak yang kurang memungkinkan kali teh untuk on cam. Gak apa-apa. Oke, Tenu Saiba sudah siap? Oke, aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi kali teh ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Teteh atas waktu dan ilmunya juga. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat, Teteh boleh dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Terima kasih Teteh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak juga, Teh Nurul. Oke, sampai jumpa di lain event.